Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Dila dalam channel Study With Me. Kali ini saya akan menyajikan satu tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya. Dan sobat belajar, kali ini temanya berbeda dari tema-tema sebelumnya karena pada penyajian tema kali ini saya lebih memusatkan perhatian pada reksa pastoral, terutama berkaitan dan berhubungan dengan paroki di mana saya berasal. Terkait dengan reksa pastoral, hal ini tentunya berhubungan dengan 5 panca tugas gereja. Yang pertama, saya mulai dari pastoral liturgi. Berdasarkan pengamatan dan hal-hal yang telah saya alami selama berada bersama di kegiatan paroki, ada begitu banyak kegiatan-kegiatan di bidang liturgi. Seperti kegiatan-kegiatan yang lazim adalah melaksanakan perayaan Ekaristi, baik dalam bentuk ibadah sabda ataupun perayaan Ekaristi bersama di gereja. Selain itu juga ada hal menarik yang dilakukan oleh paroki-paroki tertentu saja, terutama di paroki saya, paroki Rejeng. Misalnya, pada hari Jumat atau hari Jumat dan hari Selasa ditentukan oleh paroki sebagai hari untuk melaksanakan misa bagi sekolah-sekolah yang berdekatan dengan paroki. Hal ini mau menunjukkan bahwa paroki tidak hanya memberi perhatian pada umat, tetapi juga terhadap anak-anak. Fokus utamanya adalah sekolah atau lembaga pendidikan. Selain itu juga, seperti biasa dalam paroki, setiap pagi melaksanakan misa pagi. Namun, ada satu hal yang memprihatinkan dari observasi atau kejadian nyata yang telah dialami bersama, misalnya adalah kekurangan atau ketimpangan antara jumlah umat dan jumlah stasi dengan kuantitas imam yang melayan dalam satu paroki. Hal ini tentunya memicu suatu persoalan karena situasi dan kondisi dari suatu stasi yang letaknya sangat berjauhan dari paroki tidak memungkinkan untuk melaksanakan pastoral setiap hari Minggu atau setiap hari. Hal ini dikarenakan keterbatasan imam. Maka dari sini direkomendasikan agar diterapkannya melalui gereja keuskupan Ruteng, diterapkannya suatu bentuk atau model pastoral pemerataan. Suatu model pastoral yang merata artinya tidak hanya di daerah-daerah, misalnya di pusat kota tertentu saja, misalnya di Ruteng, tetapi juga harus menjangkaui wilayah-wilayah yang memang sangat susah untuk dijangkaui oleh pastor paroki dan pastor rekannya. Yang kedua adalah pastoral pewartaan. Hal yang paling menarik yang sering saya temukan adalah di pastoral pewartaan ini. Pastoral pewartaan sering menyangkut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan iman umat. Misalnya adalah katekese, sharing kitab suci, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun, apa yang menjadi menarik dari kegiatan ini? Yang menjadi menarik adalah soal keterlibatan dan partisipasi umat. Sejauh ini umat masih belum paham akan kehadiran katekese ataupun sharing iman dalam kelompok-kelompok KBG. Maka 1 tahun belakangan ini dirancang oleh gereja agar beradaptasi juga dengan zaman dengan mengadakan atau membentuk suatu model katekese yang berbasis digital. Dari katekese digital ini mau mengungkapkan bahwa orang tidak hanya mendengar atau melihat saja, tetapi melalui audio visual bisa membangkitkan semangat iman umat. Namun apa yang terjadi? Usaha kita sampai pada tahap ini masih belum memiliki suatu manfaat bagi umat. Namun satu hal yang saya alami sendiri adalah ketika kegiatan katekese menghadirkan pihak-pihak dari luar seperti mahasiswa dan siswa. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa umat memang sebetulnya membutuhkan
suatu situasi dan suasana baru, sehingga orang akan terinspirasi dengan kehadiran orang baru di tengah situasi yang memang terpuruk misalnya. Jadi kita memang mengupayakan suatu model seperti apa yang diinginkan, sehingga kegiatan ini dapat seefektif dan seefisien mungkin terjadi di paroki kita masing-masing. Nah, salah satu rekomendasi saya adalah dengan menghadirkan orang luar, sehingga orang dapat menemukan situasi dan suasana baru, sehingga konteks dari katekesi juga akan berbeda dan orang akan menemukan kenyamanan di sana. Yang ketiga adalah pastoral pelayanan atau diakonia. Pastoral pelayanan ini ada berbagai macam. Tentunya yang pertama adalah pelayanan bagi orang-orang yang memang membutuhkan kehadiran gereja di sana. Bagaimana gereja melindungi, misalnya adalah hak-hak orang miskin, hak-hak orang kecil, hak-hak orang yang terpinggirkan. Lalu seperti apa yang diidealkan? Bagaimana gereja dapat mengekspresikan dirinya di tengah situasi umat seperti ini? Saya merekomendasikan salah satu model pastoral pelayanan adalah dengan menekankan pastoral pemimpinan transformatif. Artinya, di sini seorang pemimpin harus menjadi garda terdepan. Misalnya adalah gereja itu sendiri. Gereja harus mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang pemimpin untuk bisa membangkitkan semangat umat agar bisa merangkum satu sama lain. Misalnya, orang yang menderita akan dibantu sehingga mereka mampu menemukan suatu hidup yang baru. Lalu salah satu rekomendasinya adalah pastoral care. Pastoral care menurut saya sangat manusiawi bila ditetapkan oleh gereja, karena selalu mempertimbangkan dan menekankan pada penghargaan peningkatan harkat dan martabat manusia. Itu di bagian pastoral pelayanan. Sekarang yang terakhir, yang keempat adalah pastoral koinonia. Koinonia selalu berhubungan dengan bagaimana gereja merangkum situasi umat sehingga menjadi suatu persekutuan yang memang mampu membawa umatnya pada suatu perubahan. Misalnya adalah soal kehidupan bersama. Kehidupan bersama juga bagian dari pastoral diakonia atau pastoral persekutuan. Seperti apa yang mau kita bangun di sini? Yang pertama mungkin dari KBG, karena KBG adalah situasi yang paling terkecil dari umat. Nah, dari KBG ini apa juga yang mau kita buat? Satu rekomendasi saya bahwa saat ini orang membutuhkan situasi yang ternyaman dan aman. Maka KBG harus disesuaikan dengan kebutuhan umat saat ini. Salah satu rekomendasi dari saya adalah mendesain KBG sebagai sebuah rumah. Desain rumah dalam artian di sini bahwa orang selalu mencari rumah sebagai tempat untuk pulang, tempat untuk beradu. Misalnya, dalam saat yang tidak memungkinkan, maka KBG itu sendirilah yang mengangkat martabat seseorang sehingga dia mampu menemukan kehidupannya kembali. Sedangkan di bidang martiria selalu dianalogikan dengan misalnya mati untuk orang lain. Tetapi martiria yang paling dekat dengan kita adalah menjadi seorang katekis yang handal dan ahli dalam bidangnya. Artinya, sebagai guru agama Katolik, tidak hanya mau menekankan bahwa saya memang memiliki profesi sebagai katekis dan tugas saya adalah mengajar pendidikan agama Katolik di sekolah. Tetapi, sejauh mana apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus? Karena dasar dari profesi katekis itu sendiri adalah murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus harus mampu membawa orang lain, merangkum orang lain, sehingga di sini katekis betul-betul menjadi seorang martiria. Seorang yang memberi kesaksian atas teladan hidupnya, cara hidupnya, dan berbagai hal. Maka dituntutlah suatu tuntutan yang paling besar bagi seorang katekis, yaitu memiliki kepribadian yang integral. Kepribadian yang integral dimaksud di sini adalah dia harus beriman, memiliki kecakapan, dan hal-hal lain yang menyentuh aspek keutuhan dari manusia itu sendiri. Saya berpikir ini sangat bermanfaat
untuk suatu model pastoral ke depannya, tidak hanya untuk paroki saya, paroki Rejeng, tetapi juga bermanfaat untuk paroki-paroki lainnya. Sehingga ide-ide ini dapat ditetapkan dalam paroki sejauh itu bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa untuk menonton dan menyaksikan terus konten ini. Selamat malam dan see you next content. Thank you.